Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dipertemukan dalam keadaan selalu semangat. Materi pembelajaran yang akan dipelajari untuk pertemuan sekarang yaitu tentang kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Sebelum menyimak materi pembelajaran, terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe. Coba kamu perhatikan penduduk Indonesia. Wajahnya ada yang dengan ciri-ciri rambut lurus, mata sipit, ada yang rambut keriting, kulit sawo matang, dan ada keragaman fisik dan warna kulit, raman muka, dan bentuk rambut. Dari mana munculnya keragaman tersebut? Salah satu cara untuk mengungkap keragaman adalah dengan menelusuri asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Paul dan Fritz Saracen atau Saracen bersaudara mengemukakan bahwa penduduk asli Indonesia adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Ras ini pada awalnya mendiami Asia bagian Tenggara yang pada saat itu masih bersatu dengan daratan pada zaman es atau periode glasial. Namun setelah periode es berakhir dan es mencair, maka daratan tersebut kemudian terpisah oleh lautan, yaitu Laut Cina Selatan dan Laut Jawa. Akibatnya, daratan yang tadinya bersatu kemudian terpisah menjadi daratan utama Asia dan Kepulauan Indonesia. Penduduk asli tinggal di daerah pedalaman dan penduduk pendatang tinggal di daerah pesisir. Penduduk asli inilah yang disebut sebagai suku bangsa Veda dan Saracen. Orang Veda kemudian menyebar ke timur dan mendiami wilayah Papua, Sulawesi Selatan, Kai, Seram, Timur Barat, Flores Barat, dan terus ke timur sampai ke Kepulauan Melanesia. Beberapa suku bangsa seperti Kubu, Talang Mama yang tinggal di Sumatera dan Toala yang di Sulawesi merupakan penduduk tertua di Kepulauan Indonesia. Mereka diyakini mempunyai hubungan erat dengan orang Veda. Ras lain yang menghuni Kepulauan Indonesia adalah Proto-Melayu dan Detro-Melayu. Ciri-ciri fisik mereka adalah rambut lurus, kulit kuning, kecoklat-coklatan, dan bermata sipit. Proto-Melayu dan Detro-Melayu tiba di Kepulauan Indonesia dalam dua gelombang kedatangan. Gelombang kedatangan pertama adalah Proto-Melayu atau disebut juga Melayu Tua. Mereka dianggap sebagai kelompok Melayu Polinesia yang bermigrasi dari wilayah Cina Selatan.
Proto Melayu bermigrasi ke wilayah Nusantara melalui dua jalur, yaitu jalur barat dan jalur timur. Ini dari Kepulauan Yunan. Jalur barat bermula dari Yunan, Cina bagian selatan, masuk ke Indonesia, kemudian masuk ke Sam, Sumatera, Semenanjung Melayu, dan menyebar ke pulau-pulau di Indonesia. Jalur timur melewati Kepulauan Ryukyu Jepang. Dari sana mereka mengarungi lautan menuju Taiwan, Filipina, Sangir masuk ke Sulawesi. Proto Melayu membawa perkakas dari batu berupa kapak persegi dan kapak lonjong yang bermigrasi melalui jalur timur. Suku bangsa Indonesia yang tergolong Proto Melayu yaitu suku Mentawai, Dayak, dan Toraja. Gelombang kedatangan ke Kepulauan Indonesia berikutnya adalah Detro Melayu atau Melayu Muda yang berasal dari Indochina bagian utara. Kedatangan Detro Melayu mendesak keberadaan Proto Melayu ke arah pedalaman. Mereka memperkenalkan perkakas dan senjata yang terbuat dari besi atau logam. Mereka telah melakukan kegiatan bercocok tanam padi yang banyak ditanam di Indonesia saat ini dibawa oleh Detro Melayu dari wilayah Assam Utara dan Burma Utara. Bangsa Detro Melayu mengembangkan peradaban dan kebudayaan yang lebih maju. Karena itu, mereka berkembang menjadi sebagian besar suku-suku yang ada di Indonesia saat ini. Dalam perkembangan selanjutnya, Proto Melayu dan Detro Melayu berbaur sehingga sulit dibedakan. Ras lain yang terdapat di Kepulauan Indonesia adalah ras Melanesoid. Mereka tersebar di lautan Pasifik, di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Kedatangan ras Melanesoid diperkirakan pada saat zaman es terakhir. Pada saat itu, Kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Ras Melanesoid melakukan perpindahan ke timur hingga ke Papua, selanjutnya ke benua Australia yang sebelumnya merupakan satu kepulauan yang terhubungkan dengan Papua. Pada perkembangan selanjutnya, terjadi percampuran antara ras Melanesoid dan ras Melayu yang menghasilkan keturunan Melanesoid Melayu. Saat ini mereka merupakan penduduk Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Nah, negara Indonesia adalah merupakan negara kepulauan. Terdapat kurang lebih 17.504 pulau yang termasuk ke dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beragam adat istiadat, bahasa, dan ragam budaya yang menjadi warisan nenek moyang kita. Dan tugas kita
semua untuk melestarikan dan mengembangkannya. Oke, selesai sudah materi yang dibahas. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu dan semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.